berdoa bersama-sama. Saya pimpin doanya supaya bisa lebih cepat dan efisien. Mari kita hendak. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Meski berada di tempat yang berbeda, pagi ini kami bisa bertemu bersama dalam forum pertemuan ini. Bantulah agar apa yang kami pelajari bersama-sama hari ini sungguh bermanfaat bagi kami dalam pendampingan kami kepada anak-anak kami semua. Juga menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar bersama. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan memulai pembelajaran kita bersama hari ini, tapi sebelumnya saya akan membacakan atau menyampaikan hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan selama kita bersama-sama masuk dalam forum diskusi Zoom ini. Hal-hal tersebut sebenarnya teman-teman bisa membaca atau melihat di Zoom chat. Sudah saya sampaikan di Zoom chat, silahkan dicermati. Tetapi saya akan membacakannya supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan, terutama untuk yang melakukan Zoom dalam kelompok ya, seperti di TK dan SD juga SMP. Demi kelancaran diskusi kita bersama pada pagi hari ini, maka beberapa hal ini mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, untuk pengguna personal, mohon untuk menggunakan headset agar suara yang didengarkan bisa lebih jernih. Ya. Kemudian untuk pengguna berkelompok, baik kalau menggunakan speaker, ya, supaya semuanya bisa mendengar dialog dan dinamika yang terjadi dalam diskusi kita ini. Kemudian mohon untuk mematikan mikrofon selama ada pemaparan dan hanya menghidupkan saat berbicara, supaya suara-suara dari luar tidak mengganggu diskusi kita pagi ini. Kemudian kamera mohon selalu dalam posisi on dan teman-teman tetap berada di depan kamera selama diskusi ini sampai dengan selesai nanti. Kemudian untuk komen nanti silahkan menunggu aba-aba atau tanda untuk dipersilahkan berbicara. Jadi tidak menyela komen. Simbolnya nanti bisa mengangkat tangan, tunjuk jari, ya, atau nanti ada yang saya tunjuk secara khusus ya, kalau ada yang dandanya paling cantik itu lalu saya tunjuk pagi ini untuk berpendapat ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Pak Karo sebagai Kepala Lab. Ya, Pak Karo akan bergeser karena ada insiden HP-nya ketinggalan. Kita akan bersama-sama dengan Pak Eko. Silakan Pak Karol, waktunya 2 menit untuk memberi. Silakan. Kertasnya nutupin. Selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Oke. Pada hari ini kita melakukan kegiatan seton yang kedua setelah kemarin dibuka dengan misa bersama. Saat ini kita akan bersama-sama seperti
narasi yang telah diberikan oleh kepala sekolah kemarin di dalam unit, bahwa hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana narasi itu sebagai bagian, atau bukan bagian, bahwa narasi itu adalah bentuk dalam proses pembelajaran. Lalu seperti apa? Nanti kita akan bersama-sama mengulik gitu ya. Pada dasarnya yang belum dijelaskan mungkin, seton ini adalah hari belajar yang memang disediakan khusus untuk kita bersama. Kalau dalam pembelajaran reguler itu kita Jumatan, tetapi karena kondisi dan keadaan COVID, sehingga kita harus mengadakan seton dengan daring. Hal itu juga memberi hikmah kepada kita sebenarnya. Akhirnya kita semua bersama-sama belajar juga menggunakan media daring. Salah satunya pagi ini kita menggunakan Google Meet. Google Meet dipilih, Zoom dipilih juga salah satunya untuk ngulinake teman-teman gitu ya. Jadi kita terbiasa menggunakan media ini sehingga saat aplikasi di proses pembelajaran juga tidak, bahasa Jermannya kagok. Gitu. Begitu, selamat bersenang-senang dan selamat belajar di seton hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam eksplorasi kreatif dan integral. Mindful happiness for learning. Ya, terima kasih Pak Karol. Teman-teman bisa merespon Pak Karol dengan memberikan tepuk tangan untuk Pak Karol. Ya, nggak perlu ketemu, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan kalau sedang tepuk tangan ya. Baik, sekali lagi saya mau menyapa sebelum kita masuk ke forum kita ini. Dari TK silahkan melambaikan tangannya. Oke, selamat pagi ya. Cukup, terima kasih. Kemudian dari teman-teman SD silahkan melambaikan tangannya. Teman-teman SD, oke, wah semangat banget ya. Sip ya. Bu Gita tadi sudah melambaikan tangan belum Bu Gita? Oh sudah, oke. Oke, sip ya. Sekarang yang SMP mana nih? SMP silahkan melambaikan tangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik, cukup, terima kasih. Sekarang silahkan mikrofonnya di mute ya. Saya sedikit mengulangi Pak Karol, kita akan masuk dalam diskusi kita bahwa teman-teman selama pembelajaran jarak jauh ini sudah melakukan dinamika dengan anak-anak dan juga dengan orang tua. Nah, pada pembelajaran yang kita lakukan dalam dinamika itu, kita sudah melakukan juga beberapa proses yang mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Yang kemudian menjadi posisi sentral adalah narasi. Ketika kita pembelajaran online, narasi juga menempati posisi yang penting. Tetapi ketika kita online, narasi menjadi semakin penting di sini. Karena kita harus berjauhan dengan anak-anak dan menggambarkan beberapa hal yang harus dipahami oleh anak-anak dengan narasi yang kita buat. Nah, kita sudah sering mendengar, kita mungkin bahkan juga melakukan. Lalu sebenarnya apa narasi itu dan bagaimana prosesnya
menjadi sebuah proses pembelajaran. Lalu fungsi sebenarnya itu apa? Mari kita bersama-sama belajar pada forum kita pagi ini. Nah, untuk memantik pemahaman kita tentang narasi itu, Pak Eko akan menampilkan film pendek yang tautannya sudah diberikan kepada teman-teman melalui YouTube ya. Karena kalau melalui Zoom ternyata kemarin coba agak putus-putus filmnya. Teman-teman bisa melihat melalui YouTube-nya masing-masing supaya bisa terlihat lancar. Ya. Sudah di-share di grup WA Festival Literasi. Silakan boleh dibuka sekarang filmnya, hanya pendek, hanya sekitar 3 menit. Dan Pak Eko akan men-share juga melalui media forum Zoom kita ini. Silakan Pak Eko. Suaranya rumit tuh Pak. Ini narasi. Ini tak sedikit feedback ya. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya rumit tuh Pak. Suara. Baik teman-teman, mungkin belum terlalu jelas karena mungkin suaranya juga tidak keluar optimal. Maka Pak Eko akan mengulanginya sekali lagi. Silakan Pak Eko. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk, just know how to say. Ya, oke teman-teman. Sudah ditayangkan dua, yang kedua mudah-mudahan sudah agak lebih jelas tentang film pendek itu. Nah, sekarang selanjutnya mungkin teman-teman kalau mau mengulang bisa melalui link yang sudah dibagikan supaya lebih jelas. Lalu selanjutnya Pak Eko akan menayangkan
kita akan brainstorming dan kita akan dibantu oleh pertanyaan yang akan ditayangkan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Yang pertama, panduan untuk brainstorming kita adalah apakah film ini narasi? Kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa. Kemudian yang kedua, bagaimana narasi dalam film tersebut, jika itu narasi, bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, sementara dua ini saya kira panduan kita untuk brainstorming merespon video pendek yang tadi sudah ditayangkan. Saya memberi waktu sebentar untuk mungkin berpikir-pikir tentang apa komen yang bisa diberikan untuk film pendek yang kita tonton bersama. Atau mungkin ada yang mau melihat kembali melalui link YouTube tentang film yang tadi sudah ditonton. Silahkan, sebentar. Nanti akan saya persilahkan dari unit-unit untuk memberikan pendapat. Nanti akan mulai dari unit TK dulu. Nanti silahkan yang di TK mau berpendapat untuk mengacungkan jarinya di depan kamera, lalu saya akan sebut namanya. Itu masalah ini Pak, kekuatannya anu nih. Notebook. Ya, itu tadi pertanyaannya teman-teman. Oke, sekarang silahkan saya mohon untuk pendapatnya dari teman-teman TK. Ada yang tunjuk jari, silahkan. Dari TK. Kok jadi pendiam ya? Ya, silahkan dari TK. Kalau tidak ada yang mau berpendapat, saya menunjuk salah satu. Ya, mau Pak. Ini masih berpikir. Oh, masih berpikir? Oke. Baik, Suster Ika, silahkan diajak untuk berpikir, teman-teman. Lalu mulai merespon pertanyaan yang tadi sudah diakan oleh Pak Eko. Silahkan. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu aja. Apakah film itu tadi merupakan sebuah narasi? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Silahkan. Oke, Bu Rumai berdiri mau berpendapat ya? Oke. Silakan Bu Rumai. Iya. Jubahnya tukaran sekali. Oke. Di-unmute dulu, Bu. Speakernya, Bu. Mikrofonnya di-unmute dulu. Baik, Ya, oke, silakan. Kasih. Selamat pagi Pak Windu dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, apakah film tadi merupakan narasi atau tidak. Kalau menurut saya, film tadi juga bisa disebut narasi. Jadi bisa disebut narasi, film itu bisa digunakan dalam proses pendampingan anak, terutama karena saat ini orang tua yang memegang peranan penting dalam belajar di rumah. Jadi kita
dalam memberikan kegiatan proyek itu perlu ada narasi yang disampaikan kepada orang tua agar bisa memahami apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, goal atau tujuan apa yang akan disasar, menjadi sasaran dalam proses pendampingan anak. Dengan melalui film tadi, harapannya kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan dalam pendampingan anak. Itu menurut saya Pak Windu. Terima kasih. Unmute ya. Oke, maaf saya lupa unmute speaker mikrofon. Baik, terima kasih Bu Rumai. Sama-sama. Satu lagi dari TK untuk memberikan sharingnya. Silahkan. Satu lagi siapa? Siapa satu lagi? Bu Sisil? Ya. Halo. Oke, silakan Bu Sisil. Landi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Nah, ngono kan kok. Ini kok saya pendapatnya beda. Baik, silakan Bu Sisil. Ya. Kalau saya kok ini bukan narasi, karena narasi itu adalah peristiwa awal yang detail sampai akhir. Jadi kalau film ini mungkin merupakan salah satu contoh saja dari narasi. Jadi narasi itu pengembangan peristiwa awal dan akhir. Kalau seperti tadi, kalau yang saya lihat itu kan cuplik-cuplikan. Begitu Pak Windu, pendapat saya yang berbeda. Oh baik, terima kasih Bu Sisil. Wah, ini pendapat yang menarik saya kira ya. Jadi itu bukan narasi utuh tapi cuplikan. Ya, saya kira ini pendapat yang baik juga dari Bu Sisil. Ya, menjadi catatan untuk kita semua tentang pemahaman tentang narasi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman TK. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, selanjutnya dari teman-teman SD, silahkan. Ada 2 orang yang bisa berpendapat dari SD, silahkan. Ada yang menunjukkan jari? Siapa yang ini? Yang SD. Mana nih yang SD katanya pakai kameranya siapa ya? Itu yang kelihatan Bu Nindi itu ya? Awas saya bacok loh. Silakan. Salah satu dari teman SD silakan. Mana ini? Ayo silakan teman-teman SD. Oke. Silakan teman-teman SD salah satu untuk memberikan pendapatnya. Nanti mohon ada 2 orang. Pertanyaan yang pertama dulu. Silakan. Apakah film yang ditayangkan tadi merupakan sebuah narasi?
Silakan. Oke, kalau tidak ada yang tunjuk jari, saya pilih salah satu ya. Saya pilih salah satu. Oh, ini mau berpendapat Pak Andi, bukan? Ya, Pak saya Andi. mencoba Pak menjawab, Andi atau saya Pak Pak siapa itu? Wisnu. Oh, Pak Wisnu, oke. Masuk nggak? Foto. Suaranya kedengaran ya? Silakan Pak Wisnu, masuk. Pak Wisnu, silakan. Dengaran Pak Karol dengar tuh. Silakan Pak Wisnu. Ya, kedengaran Pak Karol. Oh ya, menurut saya dari film tadi itu, filmnya itu hanya berupa bagian dari narasi. Karena menurut saya narasi itu harus mengantarkan dengan jelas maksud dari suatu pembelajaran. Jadi kalau hanya film tadi, mungkin belum jelas maksudnya mau dibawa kemana. Seperti itu Pak Karol. Terima kasih. Oke. Baik, baru satu lagi, silahkan. Satu lagi dari SD, silahkan. Siapa silahkan? Butika silakan di salah satu dari SD. Setelah Pak Wisnu, terima kasih, pendapatnya menarik tadi. Jadi itu hanya bagian dari narasi karena bentuknya yang tidak utuh gitu ya, hanya potongan-potongan. Seperti ada dengan bukti sipil. Baik, silakan. Satu lagi dari SD. Halo Pak Karol dan teman-teman. Oh, ini caklakan ya, silakan. Sudah terdengar dengan jelas. Sudah. Menambahkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu. Sepakat dengan beliau karena kita perlu membangun persepsi yang sama atas apa yang kita lihat. Jadi kalau skripnya berbeda, kemungkinan pemahaman kalau tanpa narasi yang dituliskan, dijabarkan itu bisa jadi poinnya berbeda antar kepala gitu. Kita gitu ya. Terima kasih. Oh, oke. Ya, terima kasih. Bu Novi ya, yang sudah bebas dari karantina. Oke. Terima kasih Bu Novi yang sudah memberikan pendapat, mendukung pendapat Karol. Tadi juga ada Bu Sisil, Pak Karol, Pak Wisnu. Jadi juga ada Bu Sisil. Baik, selanjutnya minta pendapat dari teman-teman SMP. Ini ada di Kuera juga, jadi sebenarnya saya nggak usah pakai mikrofon, udah denger ya. Ya, teman-teman di SMP, silahkan siapa mau berpendapat? Siapa? Ayo cepet. Siapa? Pak Yunas. Nggak usah ditunjuk. Bu Iin katanya mau. Bu Iin katanya silakan. mau, Pak. Silakan, tidak perlu disebutkan. Langsung aja pendapat, silakan. Siapa? Yang menunjukkan jari siapa? Bu Iin. Tangan, Pak, tangan. Oh, Bu Iin, silakan, Bu. Ya, sebenarnya saya tidak tahu banyak ya tentang Silakan, narasi itu. Ya, tentang narasi itu apa sih gitu. Barusan saya browser bahwa narasi itu merupakan suatu rangkaian cerita ya dari awal, tengah, dan akhir. Nah, kalau tadi itu memang menggal ya, akhirnya apa? Jadi belum ada istilahnya yang dibundeli itu apa sih dari cerita tadi, itu adalah potongan-potongan film yang memang belum ada awalnya. Jadi langsung potongan film dan belum ada, kalau akhir kan biasanya ada kesimpulan ya. Oh, ini tentang film, tadi kan anak melihat dan melakukan seperti itu.
Nah, tapi belum ada Ya. kesimpulan-kesimpulan yang pelajaran apa sih yang kita peroleh dari film tadi, seperti itu. Oke, terima kasih Bu In, cukup seperti itu. Ya, oke. Yang lainnya monggo. Oke, baik. Ya, masih senada ya pendapat sebelumnya. Saya kira bagus pendapatnya bahwa narasi butuh kelengkapan awal, pertengahan, dan akhir. Ya, ini setelah browsing tadi bukan itu ya. Baik, selanjutnya dari SMP lagi, silahkan. Yang atas mungkin Pak, atas. Oke, silahkan. Yang atas boleh, bawah boleh, silahkan. Silahkan. Yang menggunakan HP-nya Pak Gali. Siapa? Siapa? Itu aku. Kali Pak. Kali. Itu Pak Kali. Cepat, siapa salah satu SMP yuk. Biar waktunya bisa lebih hemat, silahkan. Yang jelas ini adalah narasi ya. Siapa yang berpendapat siapa? Oke Pak, saya Pak. Siapa ini? Ya, kelihatan wajahnya siapa? Dimut dulu punya Pak. Ya, menurut saya film tadi merupakan sebuah narasi. Karena menurut saya narasi itu adalah sesuatu cara menyampaikan pesan. Nah, sehingga dari film tadi saya bisa mengerti pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Begitu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alam ya. Sudah menyampaikan pendapatnya. Sudah ada 2 dari TK, 2 dari SD, dan 2 dari SMP yang masing-masing punya pendapat yang sedikit beda, tetapi tampaknya disepakat bahwa itu bagian dari narasi. Narasi ya, meskipun dikatakan tadi belum utuh, tetapi itu menjadi bagian dari sebuah narasi. Artinya dengan melihat itu orang juga paham apa maksudnya, gitu ya. Baik. Sekarang saya beri 1 orang untuk memberikan pendapat bebas dari mana saja SD SMP, silakan. Yang masih ingin berpendapat silakan. Dari mana? TK, SD, SMP silakan. Yang masih mau berpendapat. Langsung unmute mikrofonnya lalu berbicara, silakan. TK ada dari TK? Di sana ada Bu Paulina, Bu Vea, Bu Maria Mul, Bu Dila. Silahkan. Apa mana sih menurut ya? Ya silahkan teman-teman. Halo. Halo. Suara saya Ya, oke, silakan. Siapa ini? Halo. Saya sambil dulang ya. Siapa ini? Saya sambil dulang. Oh, Bu Gita, silakan Bu. Silakan Bu, silakan. Ya, halo teman-teman. Oh, ya apa-apa. Dulang apa aja. Dulang sing iki lho. Iya, kita cilik iki lho. Oke.
Sebenarnya kalau bayangan saya mengenai narasi itu, Silakan Bu Gita. ya, kalau saya membayangkan soal narasi itu sebenarnya tergantung konteksnya yang ditanyakan itu seperti apa. Apabila terkait dengan pembelajaran, tentu saja pasti ada goal atau tujuan yang ingin dicapai sebagai bayangan bagi orang tua, baik juga anak, tentang bagaimana pembelajaran berlangsung. Namun juga soal narasi, kalau dilihat dari video tadi, sebenarnya dia juga sebuah narasi yang menjadi trigger untuk awalan pembelajaran. Bisa juga di situ kan terlihat bahwa ada yang ditiru, ada yang bahwa anak itu meniru dan sebagainya, itu juga sebagai trigger. Atau kalau misalnya kita ngomongin soal ekologi, literasi ekologi atau literasi pustaka, itu juga menjadi awalan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin narasi itu luas sekali, tergantung tujuan dan konteks yang ingin disasar. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Gita sudah berpendapat. Baik, teman-teman, saya kira pendapatnya sudah beragam ya. Nah, sekarang sudah dicatat ya, tulen yang mencatat. Sekarang kita akan mencoba masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Tadi oleh Bro ditanyakan bagaimana kalau film ini tadi ada yang mengatakan ini narasi atau ada yang mengatakan ini bagian narasi, apakah bisa film ini masuk dalam proses pembelajaran, ya, atau bisa mendukung proses pembelajaran dari sisi mana narasi atau film tadi. Maaf ada gangguan sedikit. Nah, tadi saya ulangi bagaimana cuplikan film pendek tadi bisa mendukung sebuah pembelajaran. Silahkan teman-teman, saya yang berpendapat. Sekarang saya jawabkan pertama kali untuk SMP, silahkan. Teman-teman SMP silahkan. Untuk apa? Putus-putus. Teman-teman SMP. Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Bagaimana narasi bagian dari narasi yang ada dalam film tadi bisa mendukung atau bisa masuk dalam proses pembelajaran? Kira-kira dari sisi mananya? Ya. Silahkan. Dari SMP dulu, silahkan. SMP bisa yang atas, bisa yang bawah kan? Oke, dari yang atas silakan, on-kan speaker, silakan. Dari pendampingan orang tua. Oh, ini Pak Galih ya? Iya, Pak. Oke, dari sisi pendampingan orang tua. Oke, ya. Baik, SMP satu lagi silahkan. Tingkah laku orang tua. Dari SMP satu lagi yang bawah. Itu ada dua suster yang duduk berjejer, silakan. Bunda Yuni. Silakan.
Dari SMP yang bawah, silahkan. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya, mungkin sih. SMP, silahkan mic-nya dinyalakan dulu. Sudah? Oke, silahkan. Ya, tapi ini dari sudut pandang saya. Sudah, silahkan. Oke? Enggak, ini Ya. Pak Isa juga buka. Enggak, di bawah juga. Silakan, suster siapa yang bicara ini? Suster yang lebih berpengalaman. Oh. Putus ya? Putus. Oh, silakan Bu Yuni, silakan. Ya, oke. Kalau saya film itu tadi, narasi yang sepenggal-penggal itu tadi bisa masuk dari sisi bagaimana guru juga melakukan murid ya dalam pembelajaran. Tidak hanya orang tua saya rasa. Kalau kita sebagai guru juga berbicara atau bertingkah laku seperti itu, saya rasa anak didik kita juga bisa sampai ke sana juga. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih Yuni. Maaf ini. Maaf, lupa suster Yuni ya. Baik, yang berikutnya dari TK, silahkan. Dari TK, Sus Ika. Mau Ini ada memberi kesempatan Bu pada Lina. Suster Vega atau Suster Paulina, silahkan. Ya, ada Bu Lina yang Oke. mau berpendapat. Siapa lagi teman-teman? Bu Silakan. Vega juga. Pak Mul ada? Pak Mul juga. Boleh, silahkan. Ya, untuk Ya, oke, silahkan. Dimulai dari Bu Lina, kan, Bu. Kelingan waterba, nek Bu Lina. Selamat pagi semua. Silakan Bu Lina. Selamat pagi. Ya. Apakah film tersebut bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran? Ya, menurut saya bisa. Karena dari sekilas video yang sudah saya tonton dan teman-teman tonton tersebut, ada nilai. Di mana nilai tersebut bisa disampaikan kepada anak dan orang tua. Dan nilai tersebut ada nilai perilaku, ucapan, yang baik dan tidak baik, pastinya yang bisa diterapkan oleh orang tua. Karena anak akan belajar dari ucapan dan perilaku orang tua. Sehingga sudah pasti terlihat bahwa keluarga itu adalah pendidik yang paling utama. Guru juga perlu banyak belajar. Tentunya di unit TK ini, karena yang didampingi adalah anak-anak usia dini, jadi untuk ucapan, sikap, dan tutur kata perlu diperhatikan. Karena pasti oleh anak-anak akan ditiru. Bahkan orang tua banyak yang cerita kalau anak-anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Mantap Bu Paulina ya pendapatnya. Oke, disambung berikutnya dari TK, silakan. Selamat pagi. Oh, wah iki. Preman iki. Jujur ya, saya itu malu lihat film itu. Karena apa yang saya malu-maluin oleh anak saya. Jadi kalau saya itu hanya satu, anak itu melihat dan menirukan, itu pembelajaran. Jadi tadi saya lihat itu, saya malu. Ternyata anak saya itu melihat saya. Aduh.
oh Curhat apa yang iki, curhat saya iki, ra apa-apa lakukan ya. ternyata anak saya juga menirukan. Jadi ketika kita menjadi guru PAUD, terlebih di TK itu apa yang kita lakukan itu yang ditiru anak. Jadi kalau gurunya pakai lipstik merah, anaknya juga pakai lipstik merah. Nah, jadi kita harus berhati-hati sebagai guru. Nah, sebagai orang tua juga harus berhati-hati ketika kita melakukan perbuatan, anak itu akan melihat dan menirukan. Jadi kita kalau pakai baju kurang sopan, pasti anak nanti akan menirukan. Kalau guru pakai hot pen, ya muridnya sekolah nganggo hot pen. Nah itu. Jadi kalau saya hanya itu. Jadi anak melihat, kemudian menirukan. Jadi saya malu. Saya akan berubah habis lihat film ini. Terima kasih untuk film ini ya. Teman lab. Terima kasih Bu Vega. Ya. Ini ceritanya menarik. Berikutnya Bruder Mul, silahkan. Silakan, Bruder Mul. Sebentar baru jalan dari rumah. Oh, baru jalan. Lu pakai jubah ya? Oke, ya. Wah, ganteng ya semua. Ganteng ya, Pak. Boleh, ya wis ketai. Silakan, Pak Mul. Mic-nya didekatkan, Pak Mul. Ini mic-nya dipegang Bu Maria. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman TK, salah satunya tentang film ini akan ditiru bukan hanya kepada anak, tetapi kepada kita juga. Contohnya, kalau di keluarga itu menonton drama atau menonton sinetron, itu yang ditonton harusnya nilainya yang diambil, tetapi tidak. Yang ditiru adalah tindakannya, adegannya. Kalau adegannya itu berantem, padu terus, padu itu apa? Bertengkar. Nah, adu mulut. Nah, itu yang ditirukan ya adu mulut. Kalau saya mengatakan dalam keluarga bahwa sinetron itu mengajarkan untuk adu mulut, teriak-teriak. Nah, itu. Makanya dari film ini kembali lagi bahwa kita adalah contoh bagi anak. Apa yang dikatakan Bu Vega dan teman-teman yang lainnya bahwa apa yang kita lakukan akan dicontoh dan dilihat oleh anak. Cara berpakaian, cara berdandan, dan cara bersikap, berbicara, itu semua akan ditiru anak. Terima kasih. Matur nuwun. Wah, terima kasih Bruder. Khotbahnya menarik ya. Pak Mul, terima kasih sekali. Menarik sekali tadi. Kita sebagai pendidik harus berhati-hati Pak Mul ya kalau bersikap ya. Baik. Berikutnya saya beri kesempatan untuk teman-teman di SD. Silakan. Ini burune bunin dewe Pak Wandi to kuwi. Ya burine let siji ya. Gue tua-tua Pak, ayo Pak. Ah, coba tak kas nih kan abang kabeh. Speakernya di-unmute dulu sebelum berbicara. Oh ya, ngerti aku. Tuai lungguh ya. Kayak Eden. Silakan Pak Wandi.
Baik, terima kasih Pak Windu. Bisa didengar ya? Burung. Bisa, jelas. Oke. Walaupun di apa ya, ketika tadi saya melihat itu, saya merasa banyak karena keterbatasan saya di dalam cukup menarik. Pertama tadi sudah disampaikan banyak teman. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, sejauh mana atau bagaimana film tadi mendukung dalam proses belajar? Karena kalau saya pribadi itu menangkap bahwa ini berkaitan dengan pola asuh. Ini kalau versi kita. Jadi sekecil apapun itu yang dilakukan oleh orang tua, ini pasti akan berimbas besar pada anak-anak. Jadi sekecil apapun yang dilakukan orang tua, itu imbasnya besar. Apalagi sebesar apapun yang dilakukan bapak, nah pasti akan semakin lebih gede lagi efek atau dampaknya kepada anak. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran, ya saya sedikit sepakat dengan apa yang disampaikan saudara tua saya tadi. Bahwa ya ketika ya kita yang penting melihat nilainya saja, tetapi bahwa untuk anak itu tidak semudah yang dikatakan orang tua. Dijepuk nilainya wae. Nah, wong jenenge bocah ya ora arti nilainya sik endi enggak dong. Nah, maka ini tetap mesti harus diberi narasi atau pengantar. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi, saya sekali lagi sepaham lagi dengan apa yang disampaikan teman-teman di TK tadi, Bu Vega, bahwa anak itu ya melakukan dari apa yang dilihat dan dirasakan. Jadi ketika dia itu melihat sesuatu, apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, kemudian merasakan apa yang dilakukan orang lain itu, pasti dia akan melakukan juga di kemudian hari. Nah, maka poinnya sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya mari pola asuh ini yang kemudian selalu kita angkat dalam setiap berdampingan dengan anak. Begitu Pak Windu, teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih Pak Wandi. Kok udah tak maaf dalam menangkap narasi dalam film tadi. Terima kasih. Oke, sudah mantap Pak Wandi. Ya, terima kasih Pak Wandi. Oke, baik, dari berikutnya. Oh, Bu siapa nih? Bu Vika mau berpendapat? Mumpung wajahnya sudah kelihatan di kamera, silakan Bu. Kok geleng-geleng kepala? Oke, dari teman SD lainnya silakan. Oh ya, nah itu kita. Silakan Bu. Bapak Ibu. Oh. Iya. Oke, saya sependapat juga dengan Bapak Ibu yang lain bahwa memang anak itu memang peniru yang baik ya. Jadi ini saya membayangkan nih, seandainya video ini saya kirimkan ke orang tua murid gitu kira-kira apa ya? Marahi rame. Apakah akan marahi rame gitu? Atau malah gurunya duka itu gitu ya? Nah gitu, ini mungkin berkaca ke kita dulu, apakah kita sebagai guru sudah seperti itu, sebagai orang tua sudah seperti itu gitu, sehingga nanti karena anak-anak sekarang di rumah yang dilihat itu orang tuanya, jadi ya orang tua juga harus berperan juga dalam memberi contoh ini gitu, karena guru terbatas ini ya jarak juga gitu aja sih Bapak Ibu pendapat dari saya. Oke, terima kasih Bu Vika. Aduh, menarik ini ya, tadi ada pendapat menarik, seandainya video ini dikirim ke orang tua ya, itu menarik itu ya. Mungkin ada banyak yang tersinggung seperti Bu Vika tadi ya.
Bu Gita hati-hati ya, itu anaknya sekarang belum bisa meniru, tapi sebentar lagi kita mulai itu. Baik, untuk sekarang untuk forum umum, silakan. Masih saya kesempatan untuk pertanyaan dua ini, 1-2 orang untuk berpendapat, silakan. Ada, silakan. Monggo. Silakan, masih beri kesempatan 1 orang lagi. Silakan. Dari TK, SD, SMP, silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya lagi. Tidak ada? Tidak ada? Biasanya melalui online gini kendel-kendel ya biasanya. Mungkin karena kelihatan semua. Oke, dari TK dulu masih ada yang mau berpendapat? Itu kelihatan di sini ada Bu Ria, ada Bu Dila. Mau berpendapat silakan. Atau suster, di-unmute dulu. Di-unmute kalau mau berpendapat silakan. Runting. Silakan, Suster. Baik. Silakan, Suster. Dari video yang kita lihat bersama tadi, menurut saya video ini akan sangat mendukung pembelajaran. Tergantung dari mana kita ingin, sasarannya kita itu apa yang menjadi sasaran yang ingin kita tuju itu. Jadi dalam bentuk video apapun itu bisa diberikan. Tetapi saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan teman-teman tadi tentang meniru. Ya, ternyata segala sesuatu itu ditiru oleh anak, dan juga kita juga sebagai peniru, guru pun juga bisa meniru dalam bentuk apapun. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa sasarannya kita. Ya, itu yang bisa saya katakan saat ini. Terima kasih, Suster Ika Bawu. Ya. Baik, dari SD ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Bu Tika mungkin? Dari tadi nggak kedengeran suaranya. Ya, biar kedengeran nih teman-teman dah ngoyak-ngoyak saya. Silahkan, Bu. Ya, dari saya. Dari saya karena apa namanya? Film ini bisa kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Karena film ini kalau saya lihatnya ini bisa menjadi narasi. Mengapa? Karena ada jalan ceritanya. Kemudian juga di belakang di akhir cerita itu sebenarnya ada semacam kesimpulannya itu kan ya. Jadi apa tadi itu? Children see, children do. Children see, children do. Jadi sebenarnya ada penjelasan mengenai maksud. Ya, seingat saya itu ya. Maksud ini apa? Hanya kalau saya refleksikan dari proses kita, dari pengalaman kita bernarasi kepada orang tua itu, pertama itu perlu supaya di frame kita sama. Kedua, narasi itu tetap perlu dikomunikasikan supaya apa yang menjadi tujuan kita itu tertangkap bersama. Jadi seperti ini kan kita masih kita bisa melihat sebuah narasi itu dari berbagai perspektif karena kita menggunakan media yang sangat terbuka untuk
dilihat dari berbagai perspektif. Tapi tentu guru ketika memberikan sebuah narasi itu ada tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya ini juga perlu dipahami oleh semua, selain hal-hal yang memang bisa ditarik secara pribadi personal dari masing-masing orang yang melihat. Kira-kira begitu Pak Windu. Terima kasih Bu Tika ya melengkapi pendapat dari teman-teman. Oke, saya masih mau minta satu pendapat lagi sebagai penutup dari sesi ini dari tadi Bu Suster sudah, Bu Tika sudah, berarti sekarang Ovi. Silakan Bu Ovi. Boleh maju Bu. Di unmute dulu. Sudah. Ya. Speakernya. Ya. Ya. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Cukup terdengar ya. Ya. Ya, kalau menurut saya bahwa narasi itu yang pertama adalah bahwa narasi itu memang perlu dikomunikasikan. Jelas saya sepakat dengan Bu Tika tadi. Kenapa perlu dikomunikasikan? Ya, perlu dikomunikasikan karena sebenarnya dari narasi itu kita bisa melihat dari nilai apa sih yang mau kita sampaikan. Jadi, misal kalau tadi dalam video ditampilkan adanya apa ya istilahnya, kekerasan ya, tadi kita melihat apa yang dilakukan seorang anak dan juga bapaknya kepada anggota keluarga yang lain dan sebagainya. Nah, dari narasi itu sebenarnya kita bisa melihat ada nilai-nilai apa sih yang mau disampaikan dalam narasi itu. Sehingga nanti harapannya dari narasi yang diberikan tadi itu bisa sampai tahap kreasi anak untuk tentang hal-hal positif apa sih yang perlu dilakukan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ovi ya. Menutup diskusi kita untuk sesi ini. Sudah banyak sekali yang saya catat dapat dari teman-teman. Dan saya kira semuanya itu memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Dan saya melihat ada jalan yang ada yang merah di antara pendapat teman-teman itu. Ya. Intinya bahwa narasi seperti film yang kita tonton tadi sebenarnya bisa menjadi sebuah narasi. Bahwa ada yang bahwa itu tidak utuh, oke, berarti harus ada kelengkapan yang harus kita buat. Untuk membuat buah narasi itu menjadi utuh. Ya, tapi saya sepakat dengan Bu Tika tadi bahwa narasi itu film ini sebenarnya juga ada kesimpulannya, yaitu meskipun pendek, children see, children do, tapi itu menyimpulkan dari seluruh proses atau seluruh dinamik adegan yang ada dalam film tadi. Ya, itu yang pertama saya kira yang bisa saya simpulkan dari teman-teman. Artinya bahwa sebuah narasi itu harus dibangun secara utuh. Lalu yang kedua, narasi itu harus dikomunikasikan ya dengan baik kepada anak maupun kepada orang tua. Ya, ini masih putus-putus sekarang. Oh ya, oke. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Oke, saya lanjutkan. Mengapa harus dikomunikasikan? Supaya ada persepsi yang sama. Supaya ada persepsi yang sama antara pemberi narasi dengan penerima pesannya. Sehingga nanti hasil akhir yang akan dicapai juga bisa kita ukur bersama-sama. Ya, ini dua hal yang tadi saya ambil dari teman-teman. Kemudian ada hal lain
yang tadi juga disampaikan teman-teman, sudah melangkah cukup jauh, teman-teman, yaitu mau suaranya sih, bensin, mau menyadari dirinya, kok mute sendiri. Oke, tadi saya ulangi ya. Jadi teman-teman tadi menyadari sebagai guru maupun sebagai orang tua harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Karena pada dasarnya, seperti disampaikan Bu Vika tadi, anak adalah makhluk peniru yang paling hebat. Ada ungkapan, anak mungkin bukan pendengar yang baik. Ya, dia bisa membantah, bisa ngeyel, bisa ya meskipun itu adalah sebuah proses perkembangan anak. Tetapi anak adalah seorang peniru yang baik. Artinya sebagai orang yang lebih dewasa, kita sebagai guru maupun orang tua harus berhati-hati dalam bersikap agar juga bisa membangun sikap yang positif pada anak-anak. Nah, ini menurut saya yang kemudian bisa dikatakan sebagai ada teori yang mengatakan sebagai teori imitatif. Jadi anak itu menduplikasi apa yang dia lihat. Karena anak belum punya kemampuan untuk menyaring baik, maka apa yang dia lihat itulah yang dia tiru. Ya, kurang lebih simpulan yang bisa saya sampaikan seperti itu, teman-teman. Secara umum kemudian bisa kita sampaikan bahwa narasi yang kita berikan baik kepada anak maupun orang tua harus direncanakan dengan baik dan bukan hanya parsial, tetapi menyeluruh dalam seluruh proses pembelajaran. Oke, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk proses kita hari ini, supaya kita mudah-mudahan punya pemahaman yang sama tentang narasi yang sebaiknya kita buat dan kita berikan kepada anak. Dan juga kepada orang tua. Baik, selanjutnya dari teman-teman lab akan menambahkan tentang apa yang kita berikan pada pagi hari ini. Silahkan. Saya izin berbicara ya Pak ya. Saya Karol dari Laboratorium Dinamika Aplikasi Dasar. Silahkan Pak. Oke, saya akan coba menegaskan, tetapi bagaimana akhirnya kita bersama-sama belajar di hari ini gitu bahwa ketika narasi itu tadi sudah dibicarakan oleh teman-teman, ada yang mengatakan bahwa narasi itu membangun peristiwa dari awal dan akhir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bagian narasi itu narasi karena ada ceritanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di dalam itu ada pesannya. Oke. Nah, ada garis merah yang saya tambahkan di sini adalah bagaimana peristiwa itu membuat narasi. Kan? Peristiwa itu membuat narasi. Kalau tadi yang kita bicarakan itu
lebih bagaimana. Nah, pengucapan atau pemberian secara utuh itu dapat dimulai dari proses imitasi. Tuh, jadi teman-teman tidak perlu takut ketika ingin mengimitasi. Contohnya akhirnya bagaimana? Tuh. Kalau teman-teman SD ingin menyampaikan sebuah pesan seperti film tadi, dengan menggunakan dongeng, berarti teman-teman, misalkan teman-teman SD, TK, dan SMP menggunakan naskah Timun Emas, misalnya. Berarti sedang melakukan proses imitasi terhadap karya yang telah ditulis sebelumnya. Nah, ini gerbang masuk narasi yang pertama, yang sangat penting bahwa dalam proses pembelajaran, bukan hanya saja imitasi itu sebagai hasil, tetapi imitasi bisa dilakukan sebagai proses. Teman-teman bisa melakukan imitasi dulu. Dan untuk tahapan yang ini, imitasi ini di TK cukup banyak memberi contoh kepada kita. Bahwa proses imitasi itu dilakukan. Nah, proses imitasi ini adalah bagian dari narasi di tahap yang pertama. Gitu ya. Ini di tahap yang pertama. Kok bisa? Misalnya ada Bu Sisil. Beliau membuatkan angka dari plastisin. Lalu menceritakannya dan meminta anaknya untuk menirukan. Nah, proses imitasi ini tadi, ini gerbang awal menjadi narasi. Jadi jangan takut untuk melakukan imitasi ya. Imitasi bukan plagiat. Bedanya mengimitasi dan memplagiat itu lebih pada ketika mengimitasi mengambil nilai-nilai baik yang akan diberikan. Tetapi kalau plagiat itu mengambil tanpa tanggung jawab. Gitu. Jadi bagaimana membangun narasi dimulai dari proses imitasi. Jadi film tadi bukan hanya mengenai morality kita bagaimana berlaku, tetapi harus disadari bahwa apa yang dilakukan itu juga bentuk narasi. Gitu. Cukup, Pak Arol? Oke, baik, terima kasih. Dari teman lab lain, ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Baik, teman-teman. Terima kasih untuk proses hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan meskipun ini perdana kita diskusi dengan Zoom Forum, ada nilai-nilai positif yang kita ambil dari diskusi kita ini. Kemungkinan jika kondisi masih seperti ini, kita selanjutnya masih akan menjalani forum diskusi dengan melalui daring seperti ini. Jadi untuk penyimpulan proses kita hari ini nanti akan kita sampaikan secara tertulis kepada teman-teman. Lalu untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Pak Eko akan men-share sebuah literasi tentang proses imitasi itu, kepeniruan itu, tetapi sebelum itu, Pak Eko terlebih dulu akan men-share proses refleksi kita hari ini melalui Google Form. Untuk itu silakan teman-teman mempersiapkan gadgetnya untuk mengisi Google Form yang akan dikirimkan Pak Eko di grup Festival Literasi dan untuk bisa segera diisi di
Waktunya ya kurang lebih 5-10 untuk mengisi. Nanti kalau sudah diisi, bisa memberikan kodenya di festival literasi untuk yang sudah mengisi. Silakan. Oh, Pak Eko. Oh, ya. Sudah disampaikan di festival literasi, silakan dibuka, kemudian mulai diisi. Silakan. Ya, sebenarnya dari jenengan kok suruh kabeh. Kita mau bagi dulu tahapan tingkatan imitasi. Iki rasa sih. Oh iya. Di akhir besok nek wis nang. Oh iya. Usulane Pak Karol mungkin. Nek
dari narasi. Cek. Mlebu, Pak. Boroku mlebu, Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi. Ya, sudah lumayan. Yang belum selesai, silahkan dilanjutkan. Karena waktu kita terbatas sampai jam 10 saja, maka forum ini akan segera saya akhiri. Tapi sebelumnya saya minta ada informasi aja, ada teman kita dari SMP yang hari ini tadi melakukan wisuda sarjana melalui online, ya. Kepada Bu Novita, silakan memperlihatkan wajahnya untuk diberi selamat oleh teman-teman semuanya. Silakan Bu Novita. Toganya dipakai, Bu. Mana ini? Mana nih? Terima kasih. Yeay. Makan-makannya di klaten. Dinggo jubahe dinggo. Jubahe. Terima kasih ya. Hah? Oh, teman. Oke, provisiat untuk Bu Novita sudah wisuda sarjana hari ini meskipun secara online. Ya, mudah-mudahan kerasan di Mangunan berdinamika dengan kita semuanya di sini. Baik teman-teman, saya kira forum kita pagi ini saya cukupkan sekian. Dari saya sebagai pemandu, kalau ada yang salah dan kurang mohon maaf. Juga Pak Eko, saya bersama Pak Eko membantu teman-teman pagi hari ini. Ini edisi perdana, mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Dan topik tentang narasi masih akan kita lanjutkan menjadi fokus pembicaraan kita untuk setahun yang berikutnya, periode-periode berikutnya. Topiknya masih tentang narasi, ya. Bagaimana nanti kita mendalami narasi dalam proses pembelajaran yang kemungkinan sampai akhir tahun ini masih akan jarak jauh, ya. Dan meskipun kita berdoa mudah-mudahan kondisinya bisa berubah dan kita bisa segera melakukan pembelajaran. Dan sebelum saya tutup, saya mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, pendapatnya, dan keterlibatannya. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Saat hening kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami semua dalam proses diskusi pagi hari ini. Mohon Kau buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari proses dan dinamika kami pagi ini, sebagai bekal kami dalam mendampingi anak-anak dan berkomunikasi dengan orang tua. Ini kami aturkan demi kemuliaan-Mu kini sepanjang masa. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi pada forum STON berikutnya dalam kondisi yang lebih baik, dalam situasi yang lebih lancar, ya. Selamat pagi. Pagi, dadah Pak Windu. Dadah teman-teman semua. Pak Eko.
Kale, gitu. Udah Fuan mute. Halo Kale. Semua. Teman-teman TK, lihat gak backgroundku? Kelihatan nggak ada backgroundnya? Itu di mana sih itu? Apa? Kelihatan nggak backgroundnya? Aku pusing, lapar. Ya sudah ya. Yuk, makan. Makan. Pakai virtual background ini ternyata lucu juga. Tapi mataku jadi. Liftnya yang mana, Pak? Oh, masih masuk ya? Dadah. Lift yang mana, Pak? Iya, hari ini dijajarin Bu Retna ya. Mbok wis layat sisan ngopo? Seikhlasnya. Oke, layat dulu yuk nggak wis. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Sandalku sik siji tok. Pinjem khusus. Sandalnya Ibu. Oh, di situ. Itu kayak pulpen. Pulpennya siapa? Punya aku. Aduh, Yesus Kristus aku Tuhan. Aku nih di amplop mana? Nah, aku rasa kemana? Ya udah. Amplop.